95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Sobat Mahardika, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama saya Kirana Nisa. Sobat Mahardika yang Anda tunggu laporan harian perkembangan COVID-19 per tanggal 26 Mei 2020 di Kota Blitar. Siap hadir di ruang dengar Anda karena Dr. Muhammad Muklis selaku Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar juga sudah rawuh. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjarak jauh tapi tidak apa-apa ya dokter. Ya, memang jauh tapi tetap dekat di hati kok dok. Betul, siap. Kita beri contoh masyarakat. Iya, ini jaraknya lebih dari 1 meter ya dokter. Oh lebih nih. Iya. Ya. Kita memberikan hampir 2 meter ya. Iya, tapi insya Allah tetap dekat di hati. Siap. Minal aidin wal faizin dokter. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, siap. Ini juga yang pertama untuk Dr. Muklis karena beberapa hari yang lalu yang hadir di studio atau yang melaporkan ini bersama Pak Didi ya, dokter. Iya. Alhamdulillah sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya, siap. Untuk hari ini bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Blitar, Dr. Muklis, monggo. Oke. Terima kasih pada Mbak Kirana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muklis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin untuk menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona COVID-19 pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kepada para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun Anda berada, berikut ini adalah laporan kami. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.967 orang atau bertambah 17 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 52 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 19 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 206 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 199 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang atau tetap. Selanjutnya tentang update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 2 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 84 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni dipulangkan adalah 15 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah
64 orang atau bertambah 2 orang. Dan ketujuh, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan yaitu pada hari ini adalah 14 orang. Selanjutnya tentang penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar, ada 2 yang utama, yaitu pertama, satu kasus konfirmasi positif COVID-19 dari Kelurahan Tanjung Sari, yaitu warga negara asing Malaysia. Saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Pemeriksaan swab follow up yang kedua, hasilnya masih positif. Baik. Sehingga proses isolasinya masih berlanjut. Hari ini tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan pengambilan swab untuk follow up ketiga. Dan untuk dikirim ke Surabaya. Kasus yang berikutnya yaitu satu kasus konfirmasi positif COVID-19 dari Kelurahan Kauman. Saat ini masih menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Blitaraya. Dan hari ini pula tanggal 26 Mei tahun 2020 telah dilakukan pengambilan swab tenggorokannya untuk follow up pertama dan dikirim ke laboratorium pemeriksaan coronavirus di Surabaya. Demikian Mbak Kirana. Baik, Dokter Muklis, untuk satu kasus konfirmasi di Kelurahan Tanjung Sari untuk swab follow up keduanya masih menunjukkan positif. Sementara kalau kita lihat di kasus pertama, follow up kedua itu sudah menunjukkan negatif. Apa dokter yang mempengaruhi kemudian membandingkan lama dan pendeknya virus ini ada di tubuh yang bersangkutan ini, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi, dokter? Iya, virus adalah benda asing. Mau dibilang makhluk ya nggak sempurna sekali ya. Jadi dia bisa hidup ketika ada di sel tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini kalau virus corona 2019 adalah hidupnya bisa hidup di dalam sel tubuh makhluk hidup yaitu manusia. Untuk di hewan masih belum ditemukan. Nah, ketika hasil pemeriksaan laboratorium tentang virus corona yaitu pemeriksaan PCR, PCR gitu ya atau PCR, itu untuk memeriksa antigen yaitu adanya virus dan di situ hasilnya positif, maka di situ bisa dipastikan ada virusnya. Nah, berarti kalau sudah di dalam tubuh manusia berarti hidup. Nah, ketika hidup itu dia dihadapkan pada reaksi dari tubuh yang ditumpangi atau yang ditempati, yaitu tubuh manusia itu. Nah, tubuh manusia ini memberikan reaksi apa? Secara alami kalau normal, tentunya akan muncul reaksi pembentukan sel yang menyesuaikan dengan karakter virus itu, yaitu sel pertahanan tubuh manusia tersebut atau antibodi. Nah, sel pertahanan tubuh manusia tersebut atau antibodi itu muncul dengan serta-merta, yaitu imunoglobulin M yang dalam waktu sangat dekat 2-3 hari atau paling lama 1 minggu sudah muncul. Kalau reaksinya bagus, paling lama 1 minggu sudah muncul. Khas spesifik tentang pertahanan terhadap virus corona 19. Nah, disitulah terjadi perlawanan dari sel pertahanan terhadap virus. Nah, kalau perlawanannya bagus, berarti sel pertahanan tubuh itu banyak dan kuat. Sehingga perlawanannya bagus dan virus itu karena berkembang biak kan, maka perkembangbiakan itu bisa dicegah, dihalau atau dihancurkan. Namun belum tentu semuanya akan berproses sehingga masih ada yang positif. Terus orangnya sehat berarti.
Nah, namun ketika orang itu tubuh itu kurang bisa memberikan perlawanan yang bagus, maka muncul reaksi dari tubuh, timbul tanda-tanda klinis, demam, kemudian tenggorokan nyeri, sampai pilek dan batuk, bahkan sampai sesak nafas kalau virusnya sudah berkembang biak banyak sampai ke paru-paru. Nah, itu reaksinya. Namun ketika pertahanannya bagus terus, sel pertahanan semakin banyak, semakin menang, maka virusnya semakin sedikit, hingga dalam kurun waktu tertentu sel pertahanan tubuh sudah optimal, bagus, saking banyaknya melawan itu dan virusnya kalah sampai tidak ada virus. Maka ketika diperiksa lagi, selain imunoglobulin M tadi, maka sudah muncul imunoglobulin G, yang itu munculnya belakangan, beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian. Nah, di situ sel pertahanannya sudah lengkap, virusnya tidak ada. Maka ketika di swab tenggorokannya, kemudian diperiksa adanya virus, ditemukan tidak ada, didapat hasil negatif atau tidak ada virus. Nah, disitulah orang ini dikatakan negatif atau sembuh. Namun rapid testnya, kalau dites rapid test kan itu meriksa imunoglobulin, akan positif, berarti di situ terbentuk antibodi, perlawanan, itu maksud negatif. Namun ketika diperiksa swab ada positif, kemudian orangnya tidak sakit, diperiksa rapid test atau antibodi masih negatif, maka sel pertahanan tubuhnya belum ada atau tidak ada. Begitu. Kalau belum ada, berarti ini masih ada proses, nanti mungkin perlu waktu untuk pembentukan. Namun sampai proses waktu pembentukan kok belum ada juga, maka bisa dibilang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sel pertahanan tubuh tidak terbentuk. Berarti orang ini berisiko sekali terkena sakit nanti. Benar. Ya, karena menderita dan juga berisiko menularkan tentunya. Kalau sel pertahanan tubuhnya bagus, maka orang ini kemungkinan besar tidak sakit. Namun berisiko menularkan, makanya diisolasi. Nah, ketika mereka berisiko sakit, nah disitulah akhirnya sel pertahanan tubuh itu kalah akhirnya sakit sungguhan. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti karena berbahaya sekali. Nah, ketika diperiksa itu virus coronanya positif, namun di rapid test imunoglobulinnya negatif, kemungkinan kedua adalah kualitas rapid testnya tidak bagus. Jadi dia itu negatif tapi palsu. Sesungguhnya harusnya positif. Atau memang itu tadi ya, kalau sel pertahanan tubuhnya ada, tapi rapid testnya kok negatif. Nah, ini perlu diwaspadai, alatnya tidak bagus. Itu kemungkinan kedua. Atau kesalahan pemeriksaan dari operator. Ada banyak kemungkinan. Berarti memang setiap kasus ini berbeda ya, dokter, ya. Ada yang follow up swab kedua ini sudah negatif, ada juga yang sampai ketiga dulu. Follow up itu kan pemeriksaan swab. Swab diperiksa virusnya atau antigen. Antigen, virus identik dengan nama lain benda asing, yaitu antigen. Nah, ketika swab pertama positif, swab kedua negatif, maka dipastikan dia sudah tidak ada virusnya. Swab ketiga, ya kemungkinan besar negatif. Namun ketika nanti terkena lagi, ya bisa positif. Atau bisa saja pemeriksaan swab kedua itu, ketika itu didapat negatif, salah prosedur pemeriksaan. Nah, ini juga bisa, tapi kemungkinannya kecil kalau sudah ahli dan alat-alatnya sudah kredibel atau berkualitas. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bahan, alat, kemudian pelaksanaan, ya, kemudian tubuh penderita sendiri. Untuk yang kasus dari Kelurahan Kauman, untuk swab follow up pertama ini yang kita melakukan dari pihak kita atau dari rumah sakit swasta di mana pasien dirawat, dokter? Untuk kasus konfirmasi positif dari Kelurahan Kauman, ketika ditemukan rapid konfirmasi positif, itu adalah atas inisiatif sendiri
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Oke. Jadi tidak melalui Dinas Kesehatan Kota. Iya. Dokter, pagi tadi kami menerima satu bukan SMS, WA dari salah satu pendengar yang kemudian menanyakan, untuk kebenarannya mungkin bisa dikonfirmasi oleh dokter, bahwasanya benarkah pemerintah Kota Blitar ini akan berencana melakukan rapid test dalam skala yang besar seperti itu? Sampai saat ini sudah adakah rencana ke sana, dokter? Belum ada. Kita pastikan itu hoax, dokter ya? Iya. Karena saat ini mungkin dari sudah, mana informasinya bisa ditelusur. Oke. Ya. Iya. Himbauan mungkin dokter sekali lagi untuk masyarakat, karena kalau berbicara COVID yang beredar di masyarakat ini akan sangat cepat tersebar luaskan seperti itu. Saat ini mungkin himbauan kita untuk masyarakat lebih cermat lagi menggunakan media sosial dan mencerna informasi. Iya. Jadi kembali kepada garis kebijakan utama nasional maupun internasional, bahwa ini pandemi ini kan sudah internasional, seluruh dunia terkena. Maka garis kebijakannya pasti adalah satu, yaitu social atau physical distancing, ya, menahan diri secara fisik dan sosial, dengan dirinci dengan protokol kesehatan yang ada berapa item itu, yaitu mengenakan masker terus-menerus, kemudian tidak menyentuh wajah, kemudian jaga jarak, ya, antara individu dengan individu lainnya minimal 1,5 meter. Ketiga, sering cuci tangan terus-menerus dan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, dimanapun berada, kapanpun, bersama siapapun, atau dengan hand sanitizer yang berkualitas. Selanjutnya, tidak berkerumun, ya, hindari kerumunan. Kalau toh harus datang kepada di tempat yang banyak orang, tetap jaga jaraknya itu. Dan berikutnya, tidak sering pergi kemana-mana sesuka hati, kecuali kepentingan yang utama. Dan jaga diri, jaga kondisi, pertahanan tubuh dengan makan yang berkualitas, bergizi, dan jumlahnya cukup, dan gizinya beragam, macam-macamnya beragam. Tidak perlu mahal, tapi berkualitas. Siap. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga ringan teratur ketika badan sehat, tidak merokok, dan ketika ada keluhan walaupun ringan atau sederhana, segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Itu yang harus dipegang oleh siapapun. Tidak usah mikir rapid test, karena yang memikir rapid test itu ahlinya. Rapid test itu tidak menjamin, masih perlu pemikiran berlanjut. Kalau nanti dilakukan, kalau positif bagaimana, kalau negatif bagaimana, itu yang paham para ahlinya. Jadi kalau ahli itu menekankan, yang membidangi itu perlu rapid test, ya ikuti. Oh tidak perlu, ya ikuti. Ya, demikian. Jadi masyarakat diharapkan tenang dulu. Ya, jadi kalau ada informasi pemerintah mau menjalankan rapid test massal, dari mana informasinya? Kalau dari Dinas Kesehatan memang muncul, saya akan jawab iya. Tapi dari Dinas Kesehatan tidak. Kita pastikan apapun tindakan kita untuk menangani COVID-19 transparan akan kita sampaikan ke masyarakat. Selama itu belum tersampaikan, hoax ya, dokter. Anggap saja hoax. Jangan mudah percaya. Iya, kalau memang ada ikuti saja. Jadi nggak usah minta-minta. Nanti ada yang mikir sendiri. Tenang Sobat Mahardika, percaya kepada pemerintah. Kita ikhtiar bersama-sama. Yang penting itu loh. Protokol kesehatan patuhi, itu yang jaminan. Itu satu orang patuh dan seluruh orang patuh. Jaminan. Itu tugas dari masyarakat kita juga ya. Iya, pertahankan itu. Makanya kita siaran harus jaga jarak. Kita berjarak lebih dari 1 meter. Lebih, 1,5 lebih nih. Ya, siap. Terima kasih dokter untuk himbauan dan juga informasinya sore hari ini. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.